Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biar damai sejahtera-Mu turun atas kami. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Umat Tuhan, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dan mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dan kami sekali lagi membawa pujian, puji-pujian bagimu. Haleluya. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ada puji-pujian, sepanjang waktu ada doa yang naik kepadamu, ada pujian, ada syukur yang naik kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau layak, hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Kasih setia-Mu. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mau cari Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Cari wajah-Mu, mencari kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kamu ku berseru sepanjang
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Engkau perlindungan, tempat kami berlindung dari mara bahaya. Haleluya, Engkau kekuatan Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber hidupku. Kaulah pertahanan kehidupan segala-galanya. Haleluya. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan menolong dan memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga hari ini Engkau mengizinkan kami dan memberkati kami sehingga kami boleh memasuki masa new normal. Ada banyak hal yang kami belum paham dan mengerti, oleh sebab itu beri kami kekuatan supaya kami mampu beradaptasi bahkan selalu eksis dalam situasi yang bagaimanapun juga. Roh Kudus mengurapi kami dan menolong kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya bagian yang kedua. Inilah tema firman Allah pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 105 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Pada bagian yang pertama kita telah belajar bahwa cara untuk mencari kekuatan Allah adalah jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Izinkan saya mereview sedikit kebenaran firman Allah pada bagian yang pertama, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa mengagungkan amanat agung, sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif, sehingga kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Nah, bagian yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan kekuatan Tuhan. Nah, Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa menemukan kekuatan Allah? Jika yang pertama adalah kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka cara yang kedua bagaimana kita menemukan kekuatan Tuhan adalah dengan bertekun di dalam doa. Kata mintalah, kata carilah, kata ketuklah artinya terus menerus meminta, terus menerus mencari dan terus menerus mengetuk. Ini artinya kita harus bertekun di dalam doa. Oleh sebab itu kata mintalah artinya berdoalah secara terus menerus. Kata meminta artinya saudara akan terus menerus meminta. Kata mengetuk artinya saudara terus menerus meminta. Tekunlah di dalam doa. Artinya saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara berdoa dengan hasrat yang kuat. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Bertekun artinya kita tetap menghampiri Tuhan. Meskipun Allah tidak segera menjawab doa kita. Bertekun di dalam doa artinya kita akan tetap menghampiri Allah. Meskipun jawaban Tuhan tidak sama seperti yang kita minta. Bahkan bertekun di dalam doa artinya kita tetap menghampiri Allah. Kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap mengetuk kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sama sekali tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena berdoa artinya bukan hanya meminta. Berdoa artinya bukan hanya mengetuk. Berdoa artinya bukan hanya mencari. Berdoa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi adalah benar bahwa ayat tadi mengatakan ada jaminan Tuhan menjawab doa kita. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Inilah alasan kenapa kita berdoa. Karena Allah berjanji menjawab doa kita. Dan mungkin ada antara saudara yang berkata seperti ini. Pak Amsal, kami sudah lama berdoa. Kami sudah sering berdoa. Kami sudah mengetuk. Kami sudah mencari. Tapi kenapa sampai hari ini kami tidak mendapatkan seperti yang dijanjikan firman Allah. Ada satu kebenaran yang barangkali saudara perlu mengerti hari ini. Yaitu bahwa jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima itu dilandaskan pada Matius pasal 6. Ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Pengikut Kristus dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah
dan kebenarannya di atas segala yang lainnya. Mungkin kebenaran ini, mungkin syarat ini yang belum saudara penuhi. Saudara sudah meminta, tapi saudara belum mendapatkannya. Karena saudara tidak mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Alkitab ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, mulai hari ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai hari ini, dahulukan Allah daripada yang lainnya. Kalau saudara melakukan ini, maka percayalah Tuhan pasti akan mendengar doa saudara-saudara. Carilah kerajaannya. Kerajaan ini bicara tentang kuasa. Kita akan membuka 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal keempat ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Orang yang mencari kerajaan Allah, dia akan menemukan kuasa Tuhan. Orang yang mendahulukan kerajaan Allah, dia akan menemukan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mulai hari ini, jangan mengabaikan kerajaan Allah. Jangan menomorduakan kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah di atas semuanya. Maka Tuhan akan memberikan kuasa. Yang kedua, carilah kebenarannya. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara harus mencari kebenarannya. Artinya Roh Kudus akan menolong saudara untuk saudara hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara memiliki pikiran Kristus, saudara memiliki perasaan Kristus. Saudara terpisah dari dunia di satu sisi dan menunjukkan kasih Kristus di sisi lain kepada dunia. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Kristus Yesus. Oleh sebab itu, utamakan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara, maka Allah akan melakukan bagiannya. Mencari kekuatan Allah artinya berdoa. Dengan berdoa kita akan menemukan kekuatan Allah. Berakar di dalam doa membuat saudara akan menjadi kuat mengalami terpaan-terpaan kehidupan. Bertumbuh di dalam doa membuat Allah akan meninggikan tanduk saudara. Membangun doa sebagai gaya hidup. Itu seperti menanam benih pohon. Memerlukan waktu yang relatif lama. Kita tidak bisa membangun kehidupan doa dengan instan. Kita tidak mungkin bisa menemukan kekuatan Allah hanya sekedar berdoa. Oleh sebab itu saya mendorong saudara. Saudara memupuk doa dengan ketekunan. Saudara menyiram doa-doamu dengan semangat. Saudara membersihkan doa-doamu dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang merampas ketekunanmu untuk berdoa. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bertekunlah di dalam doamu. Utamakan kerajaan Allah. Dan hiduplah di dalam kebenarannya. Maka Tuhan Yesus akan membuka pintu-pintu atas kehidupan saudara. Allah akan mendengar doa saudara. Allah akan menjawab doa saudara. Dan saudara akan menemukan apa yang saudara cari. Dan saudara akan mendapatkan apa yang saudara cari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Artinya saudara harus bertekun di dalam doa. Dan kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang dijanjikan oleh firman Allah. Maka saudara akan mendapatkan apa yang saudara cari. Pintu-pintu akan dibukakan untuk saudara-saudara sekalian. Nah, saat ini kami akan menutup khotbah ini dengan membuat sebuah ilustrasi nyata.
Saudara, ada seorang dokter namanya Lin Ting Tung. Dia adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter. Dan dia sedang bekerja di rumah sakit kecil yang didirikan oleh seorang misionari dari Inggris namanya Maxwell. Nah, ini kejadian terjadi sudah cukup lama di akhir abad ke-19. Nah, waktu itu kondisi di Taiwan kesehatannya sangat buruk dan tidak terdapat tempat-tempat di mana orang bisa membeli obat, orang bisa berobat dan lain sebagainya. Ada seorang ibu yang tinggal dengan anaknya yang masih kecil di pinggiran sebuah desa. Sekali waktu ibu ini sedang sakit malaria dan dia meminta anaknya untuk pergi ke kota membeli obat untuk malaria. Anak ini kemudian berjalan kurang lebih 2,5 jam dan sampailah dia di rumah sakit di mana Lin Ting Tung ini sedang bertugas. Setelah menyodorkan sebuah kertas, maka dokter Lin Ting Tung ini kemudian meracik sebuah obat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba gilirannya dokter ini memanggil nama ibunya dan kemudian anak kecil ini bergegas menghampiri dokter yang sudah memberikan resep ini di meja yang sudah tersedia. Nah, setelah itu anak ini mengambil botol dan kemudian dia bergegas meninggalkan rumah sakit, berharap dia segera bisa sampai di rumah untuk memberikan obat ini kepada ibunya. Menjelang sore dan rumah sakit ini akan tutup, kemudian seorang suster dikejutkan dan menanyakan kepada dokter Lin, ini obat milik siapa? Betapa terkejutnya dokter Lin Ting Tung ini. Ternyata obat ini adalah obat resep yang diberikan kepada seorang ibu yang diambil oleh anak kecil ini. Kemudian yang tertinggal adalah obat keras yang bisa membakar usus jika diminum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dokter Lin ini menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia melapor kepada Maxwell, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Maxwell mengatakan, kira-kira sudah berapa lama anak ini pulang? Dia katakan 2,5 jam yang lalu. Dia mengatakan dia pasti akan hampir tiba di rumahnya. Mereka semakin panik. Kita tidak mungkin mengejarnya. Karena ini hari sudah sore dan pasti dia akan segera sampai di rumahnya. Keadaannya akan menjadi semakin panik. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak tahu di mana alamatnya. Kalaupun kita mengejarnya, kita mungkin akan terlambat. Mereka kemudian memutuskan, aduh kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal. Kita pasti akan membuat orang ibu ini akan meninggal dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kemudian Maxwell, mari kita berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mereka bertiga berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apa yang sudah dilakukan dan menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Setelah amin, kemudian mereka pulang. Tetapi pagi hari mereka dikejutkan ternyata anak kecil ini datang kembali ke rumah sakit. Tetapi dengan wajah yang sangat ketakutan. Mereka semakin penasaran dan takut. Jangan-jangan ibunya sudah meninggal dan dia sangat bersedih. Kemudian dia mengatakan sambil berpatah-patah, nak jangan menangis, ceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan, Pak kami minta maaf. Lalu apa yang terjadi? Justru kami yang minta maaf karena kami telah membuat engkau susah dan kehilangan ibu. Bukan begitu dokter. Tadi apa yang terjadi? Tanpa sengaja karena saya terburu-buru maka saya terjatuh dan obat yang kami bawa itu pecah, tumpah sebelum diminum oleh ibu. Semua bernapas dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menolong dia. Kemudian dokter ini mengajarkan, nak kira-kira jam berapa kamu jatuh? Anak ini mengatakan sore hari kira-kira 2,5 jam setelah melakukan perjalanan. Dan kemudian mengatakan ini adalah waktu di mana kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia mengatakan apakah ini sebuah kebetulan? Allah tidak pernah bekerja dalam sebuah kebetulan. Yang kita tahu adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, doa orang benar jika didoakan sangat besar kuasanya. Cara untuk memperoleh kekuatan Tuhan adalah bertekunlah di dalam doa. Mulai hari ini berkomitmenlah untuk membangun doa sebagai gaya hidup. Berdoalah dengan hasrat yang sungguh-sungguh. Berdoalah dengan antusias. Berdoalah dengan berlandaskan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kami tidak tahu apa yang saudara sedang keluhkan, apa yang saudara sedang perlukan. Mungkin saudara sedang dalam keadaan putus asa. Percayalah, Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Sebelum itu, mari kita ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami masalah yang sangat berat. Dan kau mengatakan, sudah tidak ada waktu lagi Tuhan. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Bertekunlah di dalam doa. Teruslah meminta. Teruslah mengetuk. Teruslah mencari. Engkau pasti akan mendapatkan karena Tuhan berjanji. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang meminta juga akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu kepada Tuhan, dia juga akan mendapatkan. Apapun persoalanmu hari ini, nyanyikan sekali lagi. Dan izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Taruh tanganmu di dada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat di dalam doa-doa yang kami panjatkan. Oleh sebab itu mulai hari ini kami berkomitmen untuk membangun doa dan bertumbuh di dalam doa. Kami akan mencari Allah dan mencari kekuatan-Mu. Kami percaya saat kami membangun doa, kami akan menemukan kuasa Allah. Dan kuasa inilah yang kami perlukan pada saat-saat kami dalam keadaan mara bahaya dan genting. Dan hari ini kami berdoa untuk semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Hamba percaya mujizat Allah masih terjadi. Sekarang kami memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Buka jalan untuk mereka yang memerlukan jalan keluar atas kesulitannya. Mereka yang sedang mengetuk sorga untuk meminta pertolongan. Hari ini Tuhan akan limpahkan kasih karunia-Mu. Kami percaya kami yang mencari Tuhan dan kekuatan-Mu, kami akan menemukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya akan pertolongan Allah bersama saya katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
waktu kau mencari Allah, maka Allah akan melimpahkan kekuatan kepadamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada waktu kami mencari Engkau, Engkau akan melimpahkan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini. Dan pada waktu kami mendahulukan Engkau di atas segalanya, maka Engkau akan memberikan semua yang kami perlukan. Hari ini apapun yang menjadi keperluan sidang jemaat Tuhan, hamba berdoa, kiranya mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Tidak ada satu yang kebetulan bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan adalah Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kekuatan Allah yang sudah dilimpahkan kepada saudara, yang percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa saudara, dengan kami percaya bersama-sama kami katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah akan terus menyertai dan menolongmu dalam situasi yang tidak menentu ini. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Angkat kedua tangan saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat-Nya. Pulanglah. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari waktu-waktu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.